Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari adik-adik kita mulai kuliah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum badan pribadi atau hukum orang. Nah, ada beberapa peristilahan. Yang pertama adalah person, itu berasal dari bahasa Belanda, person dari bahasa Inggris, orang yaitu dari bahasa hukum, subjek hukum juga dari bahasa hukum, kemudian mukalaf itu dari bahasa Arab. Nah, di dalam mata kuliah sebelumnya mengenai hukum orang itu sering disebut dengan istilah orang atau subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai penyandang hak dan kewajiban. Nah, ada bermacam-macam mengenai orang atau subjek hukum ini, yaitu ada manusia, badan hukum, dan masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat. Mungkin ketika kuliah PIH atau PHI hanya disebutkan bahwa subjek hukum itu adalah manusia dan badan hukum. Namun untuk mata kuliah hukum kekeluargaan dan perjanjian adat itu ditambah satu lagi yang disebut dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat. Yang sebenarnya masyarakat atau persekutuan hukum adat ini merupakan badan hukum. Berbicara mengenai subjek hukum, itu kita perlu mengenal mengenai kewenangan hukum dan kecakapan hukum. Yang dimaksud dengan kewenangan hukum adalah kemampuan manusia atau badan hukum untuk menyandang hak dan kewajiban. Nah, untuk subjek hukum yang berupa manusia, mereka mempunyai kewenangan hukum itu sejak dia lahir dan akan berakhir pada saat dia meninggal dunia. Jadi, berbicara mengenai kewenangan hukum itu baru sebatas manusia itu melekat hak dan kewajiban, belum berbicara mengenai action, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua adalah kecakapan hukum, adalah kemampuan manusia atau subjek hukum yang lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu sendiri. Nah, di sini perbedaan dengan kewenangan hukum, dengan kecakapan hukum ini mengenai actionnya. Apakah manusia itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya itu sendiri. Nah, dari berbagai macam sistem hukum yang ada di Indonesia, ada sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Mengenai sistem hukum adat, kriteria kecakapan hukum itu ada beberapa macam, yaitu manusia itu sudah kuat gawe, sudah mentas, sudah mencar, sudah berumah tangga sendiri, dan mereka cakap mengurus hartanya sendiri. Nah, di dalam putusan RVJ Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1908 diperoleh kriteria kecakapan hukum yaitu sudah berumur 15 tahun dan dia masak untuk hidup sebagai istri serta cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Nah, untuk tugas kalian adalah kalian membandingkan kriteria kecakapan hukum menurut sistem hukum Islam, menurut sistem KUH Perdata, menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, serta menurut peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang-Undang Perkawinan, dan yang lainnya. Nah, ini ada kasus yang harus Anda analisis. Pasangan suami istri bernama Fulan dan Fulanah. Mereka mempunyai anak bernama Eko 22 tahun, Dwi 18 tahun, dan Tri 5 tahun. Eko sudah menikah dengan Mariska dan mempunyai anak bernama Abidin yang berusia 2 tahun. Dalam kesehariannya, Fulana menyuruh Tri untuk beli kerupuk di warung sebelah. Pertanyaannya, satu, sebutkan siapa yang mempunyai kewenangan hukum dalam kasus tersebut. Dan dua, sebutkan siapa yang mempunyai kecakapan hukum menurut hukum adat, KUH Perdata, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.